Lanjut Diu. Ya udah mulai. Iya, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok kelima yang berisi Putri Anissa, Indikun Kamah Diwarsito, dan Danielia. Ingin mempresentasikan eh, tentang makalah kami, yaitu sistem antrian SPBU di sel. Lanjut, abstrak antrian merupakan suatu fenomena yang dihadapi pelanggan pada industri jasa. Nah, salah satunya itu ada di SPBU Sel, di mana penumpukan pelanggan yang sering terjadi hampir setiap hari ini bertujuan untuk menganalisis antrian yang terjadi dan menentukan jumlah server yang optimal. Pelayanan yang diberlakukan ini oleh SPBU Sel Buah Batu adalah first in first out, yaitu FIFO. Hasil dari penelitian ini adalah pada SPBU Sel ini memiliki perbedaan nilai tingkat kedatangan pada server 1 0,4913 dan server 2 yaitu 0,4521, dan didapat nilai tertinggi ini di tingkat kedatangannya adalah sekitar 0,4913 pada server 1, yaitu adalah pengisian super. Lanjut, di sini pendahuluannya ini ada permasalahan yang dihadapi di Indonesia, yaitu adalah permasalahan transportasi. Transportasi ini banyak digunakan oleh masyarakat di Indonesia, salah satunya adalah transportasi darat. Pertambahan penduduk bersamaan juga dengan meningkatkan daya beli masyarakat dengan terhadap kendaraan bermotor dapat memicu peningkatan jumlah kendaraan bermotor pada sektor jasa bagi sebagian orang. Nah, hal yang membosankan dan merupakan aktivitas yang membuang waktu ini, sesuatu yang sangat diharapkan adalah ketika kita dapat memperoleh jasa tanpa harus menunggu terlalu lama. Pelayanan yang optimal sangat perlu diterapkan pada suatu perusahaan agar tetap diminati pelanggan. Karena pelayanan yang optimal diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan serta memberikan kepuasan kepada pelanggan baik berupa barang ataupun jasa. Terutama di Kabupaten Bandung Barat yaitu Buah Batu, jumlah rasio motornya itu belum seimbang dan pengguna motor selalu terus meningkat, dan keterbatasan jumlah SPBU sel yang tersedia dikhawatirkan dapat mengakibatkan pelayanan kurang kurang optimal. Yaitu kendalanya adalah mengantri lama untuk mendapatkan pelayanan jasa pengisi BBM di SPBU Sel ini, maka harus dapat menyebabkan pelanggan keluar dari sistem antrian. Oleh karena itu, masalah antrian harus segera diselesaikan. Untuk mengetahui sistem antrian yang tepat pada SPBU Sel Kabupaten Bandung Barat ini, perlu sebuah penelitian lebih lanjut dengan cara untuk menganalisis efisiensi layanan dari server agar dapat diketahui bagaimana karakteristik sistem antrian per model sistem antrian ini, ukuran kinerja, dan optimasi sistem antrian. Terus lanjut, di sini ada teori antrian, yaitu merupakan bagian penting operasi dan juga bermanfaat dalam permasalahan di dunia usaha karena hal yang berkaitan dengan kedatangan dan kemacetan akan terbantu dengan adanya teori antrian. Tujuan utamanya ini mencapai keseimbangan antara biaya pelayanan dengan biaya yang disebabkan oleh waktu menunggu. Dalam buku yang ditulis oleh Taha 1907-609 halaman, dijelaskan bahwa suatu sistem antrian ini bergantung pada komponen yang diuraikan sebagai berikut, yaitu pertama ada pola kedatangan yang diketahui secara pasti atau berupa suatu variabel acak random yang distribusi peluangnya dianggap telah diketahui. Terus ada pola kepergiannya yang biasanya dicirikan oleh waktu pelayanan, yaitu waktu yang dibutuhkan oleh seorang operator untuk melayani seorang pelanggan, yaitu ada lanjut ada kapasitas sistem, yaitu banyaknya pelanggan, yang dimana pelanggan ini sedang berada dalam pelayanan maupun dalam antrian yang ditampung oleh fasilitas pelayanan yang pada waktu sama. Yang keempat itu ada desain pelayanan yang diklasifikasikan di sini akan membentuk suatu struktur antrian yang berbeda-beda, yang dimana ada empat modelnya. Nah, struktur antrian dasar umum yang terjadi dalam seluruh sistem antrian yaitu sistem antrian jalur tunggal, satu jenis pelayanan, single channel, single phase,
terus sistem antar jalur tunggal tahapan berganda, single channel, multi phase, terus ada sistem antar jalur berganda satu tahap multi channel, single phase, dan terakhir yaitu sistem antrian jalur berganda dengan tahapan berganda multi channel atau multi phase. Lanjut di mana kelima ada disiplin pelayanan. Disiplin pelayanan adalah suatu aturan yang dikenalkan dalam memilih pelanggan dari barisan antrian untuk segera dilayani. Nah, pembagian disiplin pelayanan diuraikan sebagai berikut, yaitu ada FGFS, first come first serve, atau FIFO, first in first out, yaitu di mana suatu peraturan di mana yang akan dilayani ialah pelanggan yang datang terlebih dahulu. Lanjut ada LIFO, yaitu peraturan di mana yang datang paling akhir ialah yang dilayani terlebih dahulu. Lanjut ada Zero, yaitu service in random order, adalah pelayanan atau panggilan didasarkan pada peluang secara acak, tidak mempermasalahkan siapa yang lebih dahulu tiba. Lanjut, priority service adalah prioritas pelayanan yang diberikan kepada pelanggan mempunyai prioritas paling tinggi dibandingkan dengan pelanggan yang memiliki prioritas lebih rendah. Lanjut, ada sumber pemanggilan adalah banyaknya populasi yang membutuhkan pelayanan dalam suatu sistem antrian, ukuran sumber pemanggilan dalam terbatas maupun tak terbatas. Lanjut, ada perilaku manusia merupakan perilaku-perilaku yang mempengaruhi suatu sistem antrian ketika operator mempunyai peran dalam sistem baik sebagai pelanggan maupun pelayan. Lanjut. Baik, selanjutnya ada notasi antrian. Untuk memahami beberapa model antrian tersebut, maka dibuat suatu standar umum yang dikenal dengan notasi Kendali. Format umum model tersebut yaitu ABC, DEF dengan keterangan sebagai berikut. A adalah distribusi kedatangan, B adalah distribusi waktu pelayanan, C adalah jumlah fasilitas pelayanan, D adalah disiplin pelayanan, E adalah kapasitas sistem, dan F adalah ukuran sumber pemanggilan. Nah, terus ada distribusi Poisson. Dalam teori probabilitas, distribusi Poisson merupakan distribusi probabilitas diskrit yang menunjukkan probabilitas suatu kejadian pada periode tertentu, atau jika kejadian tersebut diketahui rata-ratanya, dan bebas satu sama lain. Variabel acak diskrit X dikatakan berdistribusi Poisson dengan parameter lambda. Berikut rumusnya. Model antrean multi-channel single phase atau MM, CGD, dan seterusnya. Nah, di sini ada rumus di mana model antrian ini memiliki notasi Kendall, yaitu MMCGD, di mana waktu antar kedatangan dan pelayanan berdistribusi eksponensial. Terdapat C server. Disiplin pelayanan yang digunakan adalah FIFO, kapasitas sistem tidak terbatas, dan sumber pemanggilan yang tak terbatas. Bisa dilanjut. Nah, terus di bab 2 itu ada metode penelitian. Secara umum, metode penelitian ini mencakup dua aspek penting, yaitu jenis dan sumber data dan teknis analisis data. Nah, yang pertama, jenis dan sumber data. Proses analisis dalam penelitian menekankan kaidah-kaidah analisis, pemodelan, dan statistika. Objek dari penelitian ini adalah SPBU Shell Buah Batu. Sedangkan populasi dalam penelitian ini adalah pelanggan-pelanggan SPBU Shell yang mengantri untuk dilayani. Pengambilan data dilakukan pada 5 hari berturut-turut, yaitu pada tanggal 30 Desember 2022 sampai dengan 3 Januari 2023 pukul 8 sampai pukul 9 malam, dengan asumsi bahwa pada periode tersebut merupakan waktu sibuk. Data primer yang diperoleh yaitu jumlah kendaraan bermotor yang masuk ke SPBU Shell Buah Batu dan jumlah kendaraan bermotor yang dilayani. 2. Teknik analisis data. Pengambilan sampel di lapangan dilakukan secara acak, sederhana, dalam tanggung waktu 5 hari, di mana tiap harinya mengambil data selama 1 jam. Setelah sampai diperoleh, proses selanjutnya yaitu analisis data. Analisis data dalam penelitian ini dapat dibagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap pertama, data yang digunakan adalah informasi dan data primer yang berkaitan dengan sistem antrian yang terjadi di SPBU Shell Buah Batu. Nah, selanjutnya disusun ilustrasi sistem antrian. Tahap kedua,
yaitu menghitung waktu antara kedatangan dan waktu pelayanan masing-masing server pengisian. Tahap ketiga, data-data pada tahap kedua akan dianalisis menggunakan teori antrian multi-case single phase. Selanjutnya akan diberikan kesimpulan sekaligus saran atas hasil analisis terkait dengan sistem antrian atau yang telah dievaluasi. Boleh dilanjut? Nah, untuk bab 3 ada hasil dan pembahasan. Di sini ada ilustrasi sistem antrian. Pada SPBU Shell Buah Batu, terdapat 2 server pelayanan yang disediakan, dan masing-masing server memiliki 4 unit pengisian BBM, tetapi hanya 2 unit pengisian yang sering dilakukan. Nah, di sini kita lihat ilustrasi sistem antriannya. Nah, yang selanjutnya itu ada distribusi kedatangan. Sebelum menganalisis tingkat kedatangan, terdapat faktor-faktor yang diambil dari hasil pengamatan, yaitu yang pertama ada headway kedatangan, adalah selisih waktu antar dua kedatangan kendaraan yang berurutan. Yang kedua ada X. X ini adalah nilai tengah dari headway kedatangan. Yang ketiga ada F, adalah frekuensi dari nilai headway kedatangan yang didapat dari data pengamatan pada masing-masing saluran pelayanan atau nilai kedatangan. Dan yang keempat ada Fx, yaitu adalah hasil dari perkalian nilai F dan X. Boleh dilanjut? Selanjutnya ada tabel distribusi kedatangan server 1. Dapat kita perhatikan bahwa terdapat perolehan data sebanyak 19 dengan selama 1 jam dari 0 hingga 60 menit. Diperoleh pada tanggal 30 Desember frekuensi dengan total 141 dan jika dikalikan menjadikan 1211,5. Lalu pada tanggal 31 diperoleh frekuensi dengan total 116 dengan efek sama dengan 1095. Pada tanggal 1 Januari terdapat total frekuensi sebesar 172 dengan total FX 2039. Pada tanggal 2 Januari 2023 terdapat total frekuensi sebesar 171 dengan total FX 1949,5. Dan terakhir pada tanggal 3 Januari terdapat total frekuensi sebesar 145 dengan total FX 1495,5. Waktu kedatangan pada tanggal 30 sebesar 8,59 menit. Namun pada tanggal 31 9,43 menit, pada tanggal 1 11,8 menit, pada tanggal 2 11,4 menit, dan pada tanggal 3 10,3 menit. Tingkat kedatangan sebesar 0,11, pada tanggal 31 0,10, pada tanggal 1 0,08, tanggal 2 0,08 juga, dan yang terakhir tanggal 3 0,09. Berikut juga adalah distribusi kedatangan server 2, di mana server 2 ini adalah jenis bensin yang lain, yaitu super. Juga dengan total perolehannya frekuensi 144 dengan total efek 1488, tanggal 31 total frekuensi 124 dengan total efek 1180. Lalu pada tanggal 1 total frekuensi 206 dengan total FX 2518. Lalu pada tanggal 2 total frekuensi 190 dengan total FX 2433, dan pada tanggal 3 total frekuensi 159 dengan total FX 1760,5. Waktu kedatangannya sebesar 10,3 menit untuk tanggal 30, 9,51 menit untuk tanggal 31, 12,2 menit untuk tanggal 1, 12,8 menit untuk tanggal 2, dan
11,07 menit untuk tanggal 3. Tingkat kedatangan sebesar 0,09 pada tanggal 30, 0,10 pada 31, 0,08 pada tanggal 1, 0,07 pada tanggal 2, dan 0,09 pada tanggal 3. Lalu pada tabel distribusi kedatangan server, ini adalah waktu pelayanan lamanya kendaraan berada di tempat layanan, yaitu mulai kendaraan memasuki sampai berangkat meninggalkan tempat layanan. Terdapat pada server 1 bisa dilihat foto antar kedatangannya pada tanggal 30 sebesar 1,46 menit, pada tanggal 31 sebesar 22,22 menit waktu kedatangannya, pada tanggal 1 Januari 2023 waktu kedatangan sebesar 1,8 menit, pada tanggal 2 waktu kedatangan sebesar 1,71 menit, dan tanggal 3 sebesar 1,81 menit, dengan tingkat pelayanan pada tanggal 30 sebesar 0,68, pada tanggal 31 0,45 menit, pada tanggal 1 0,52, pada tanggal 2 0,58, dan pada tanggal 3 0,55. Tabel 4 menunjukkan juga waktu kedatangan pada server 2, yaitu bensin super. Pada tanggal 30 menunjukkan waktu kedatangan 1,41 menit, pada tanggal 31 1,98 menit, pada tanggal 1 Januari 2023 sebesar 1,76 menit, pada tanggal 2 sebesar 2,54 menit, dan pada tanggal 3 2,1 menit. Dengan tingkat pelayanan dari tanggal 30 Desember sebesar 0,70, pada 31 0,50, pada tanggal 1 0,56, pada tanggal 2 0,39, dan pada tanggal 3 0,47. Pada bagian ini dari hasil perhitungan pada tahap kedua tersebut dapat dilakukan analisis dengan model antrian, yaitu pelayanan dibagi menjadi 2, ada V-Power dan Super, dengan tabel dengan tingkat kedatangan dari 0,49 per 13 dengan 0,4521. Bisa diperoleh di sini ada PO-nya kendaraan sebesar 0,175, kalau Super ada 0,1712. Ada Elkin 0,0016, pada Super 0,0015, pada kendaraan LS V-Power mendapatkan perolehan 0,9849, kendaraan pada Super mendapatkan 0,9857. Dan di sini kalau kita lihat sampai ujung ada WS, yaitu pada V-Power terdapat 0,98, dan pada Super ada 0,9875. Pada kesimpulan ini dapat kita simpulkan bahwa pada SPBO Shell Bawah Batu memiliki perbedaan nilai tingkat kedatangan pada server 1 dan server 2, yaitu pada V-Power dan Super. Diperoleh nilai tertinggi di tingkat kedatangan adalah 0,4913 pada server 1, yaitu pengisian BBM V-Power. Tingkat pelayanan SPBU Shell didapatkan pada server 1 sebesar 2,7 dan server 2 2,6. Nilai tingkat pelayanan tertinggi juga pada server 1, yaitu Super. Nilai utilitas dari masing-masing ada pada server 1 0,17 dan pada server 2 0,17 juga. Namun di sini menunjukkan bahwa nilai tertinggi utilitas tertinggi yang terdapat pada server 1. Probabilitas tidak ada dalam sistem PO. Masing-masing pada server 1 sebesar 0,9, pada server 2 sebesar 0,999. Nilai PO yang tertinggi terdapat pada server 2, yaitu V-Power. 4. Jumlah pelanggan yang diperkirakan tertingginya yaitu pada server 2, yaitu Super. Pada jumlah pelanggan diperkirakan pada sistem tertinggi pada server 2, yaitu V-Power. Jumlah pelanggan yang diperkirakan dalam sistem LS tertingginya berada di server 2, yaitu Super. Lalu ada waktu menunggu yang diperkirakan dalam sistem tertingginya pada server 2, yaitu V-Power, dan yang terakhir adalah waktu menunggu yang diperkirakan dalam sistem WS nilai yang tertinggi pada server 2, yaitu V-Power. Berikut adalah saran untuk diharapkan pada SPBO Shell menambahkan server atau unit agar meminimalisir antrian yang sering terjadi. Lalu juga memperhatikan keterampilan operator dalam melayani pelanggan sehingga waktu juga dapat diminimalkan. Dan ini berikut adalah lampirannya.
Berikut adalah daftar pusaka yang kami gunakan sebagai referensi, dan ya sekian dari presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.